Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan meneruskan dari materi pertemuan sebelumnya, yaitu terkait dengan bab jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari mengenai rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut dan rumus trigonometri untuk sudut rangkap, maka pada video ini kita akan mempelajari mengenai rumus trigonometri setengah sudut, rumus trigonometri perkalian sinus dan kosinus, dan rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Kita langsung saja untuk yang pertama, yaitu rumus trigonometri setengah sudut. Nah, untuk rumus trigonometri setengah sudut ini kita harus menggunakan pemisalan. Jadi nanti akan ada pemisalan. Misal 2 alfa itu dikatakan sebagai A, maka nanti alfa dia nilainya adalah setengah A. Jadi kita nanti akan menggunakan pemisalan. Kalau ada 2 alfa itu dikatakan dengan A, maka nanti untuk alfa itu hasilnya adalah setengah A. Dan di sini itu nanti juga ada plus minus yang semuanya ini tergantung pada apa? Tergantung letak dari kuadran sudut. Langsung saja pada rumusnya. Di sini saya memiliki rumus yang pertama, sin setengah A. Untuk sin setengah A berarti nanti rumus plus minus 1/2 akar 2 dikurangi 2 cos A. Nah, ada lagi untuk rumus ini, yaitu plus minus akar 1 dikurangi cos A per 2. Jadi untuk sin 1/2A itu ada 2 rumus ya yang bisa kita pilih. Tergantung nanti soalnya paling mudah menggunakan rumus yang mana. Dan untuk rumus yang kedua, untuk cos 1/2A, di sini rumusnya adalah yang pertama plus minus setengah akar 2 ditambah 2 cos A. Dan rumus yang kedua plus minus akar 1 ditambah cos A per 2. Selanjutnya untuk rumus tan, ada tan 1/2A. Rumusnya adalah yang pertama 1 dikurangi cos A per sin A. Dengan syarat, di sini dengan syaratnya dia nilai sin A itu nggak boleh sama dengan 0. Untuk rumus tan berikutnya itu adalah sin A per 1 ditambah cos A, dengan syarat cos A-nya nilainya tidak boleh sama dengan min 1. Dan yang terakhir untuk rumus tan, yaitu akar 1 dikurangi cos A per 1 ditambah cos A, dengan syarat cos A tidak boleh sama dengan min 1. Seperti itu. Dari rumus-rumus ini akan langsung saya berikan contoh. Contoh yang pertama. Saya memiliki nilai cos 15 derajat. Diminta menghitung dari nilai cos ini. Maka pertama kita tentukan dulu ini cos 15 derajat ada pada KI pertama, sehingga dia nilainya positif. Jadi ada pada K kuadran pertama. Kalau kuadran pertama berarti kan semua nilai trigonometri positif ya. Sehingga nanti dari cos 15 derajat ini kita buat pemisalan. Pemisalannya
kalikan 2 ini, berarti 30 derajat per 2. Dari sini berarti kan setengah A ya, setengah A itu biasanya 15, setengah A 30 derajat per 2. Kita pakai rumus cos, pilih mana yang paling mudah. Saya pilih yang ini, yang setengah akar 2 ditambah 2 cos A. Ini nilainya positif ya, seperti tadi saya jelaskan. Dari sini kita substitusi, berarti jadinya setengah akar 2 ditambah 2 cos A-nya tadi berapa? A-nya adalah 30 derajat. Berarti di sini setengah akar 2 ditambah cos 30 derajat. Berapa? Setengah akar 3. Berarti kalau kita hitung, setengah ini hilang ya, berarti tinggal 2 ditambah akar 3. Selesai. Jadi saya ulangi, kalau untuk cos 15 derajat ini dia ada pada kuadran pertama dan nilainya positif, maka nanti rumusnya positif ya untuk plus minusnya. Di sini pemisalan. Pemisalannya adalah karena ini 15, maka untuk setengah alfanya atau maaf setengah A-nya dia adalah apa? Dikalikan 2 dong. Jadinya 30. Maka A-nya nilainya adalah apa? Nilainya adalah 30 derajat. Itu untuk contoh yang pertama. Untuk contoh yang kedua, yaitu nilai dari sin 67,5 derajat. Ini terletak pada kuadran pertama dia, dan karena pada kuadran pertama maka nilai sin adalah positif. Sama seperti tadi, 60 derajat, 67,5 derajat itu kita kalikan 2. Kita kalikan 2, berarti hasilnya apa? 135 derajat. Berarti di sini A-nya sebesar apa? 135 derajat. Rumus yang saya pilih adalah yang ini, setengah akar 2 kurangi 2 cos A. Berarti setengah akar 2 dikurangi 2 cos A-nya berapa? 135 derajat. Jadi di sini setengah 2 dikurangi cos 135 derajat adalah min setengah akar 3. Berarti jadinya ini hilang ya, ini plus. Karena apa? Min plus akar 3. Seperti ini. Selesai. Itu untuk contoh soal yang nomor 2. Dan yang terakhir untuk contoh soal yang nomor 3, untuk yang tan ini, tan 22,5 derajat. Ini juga dia ada pada kuadran pertama dan nilai untuk tan adalah positif. Dari sini kita pemisalannya 22,5 derajat kita kalikan 2, hasilnya adalah 45 derajat. Jadi di sini 45 derajat itu sebagai apa? Sebagai A-nya. Rumus tan yang saya pilih adalah 1 dikurangi cos A per sin A. Kita substitusi, cos A-nya tadi 45 derajat, sin 45 derajat. 1 dikurangi cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Sin 45 derajat adalah setengah akar 2 juga. Berarti di sini 1 dikurangi setengah akar 2 itu kita rubah ke dalam bentuk gini. Sehingga nanti
karena setengahnya saya keluarkan dari ini, maka angka 1 nanti dia berubah menjadi angka 2. Ya. Kalau 2 dikalikan setengah hasilnya apa? Kan kembali kepada angka 1. Yang ini setengah akar 2, karena setengahnya sudah dikeluarkan sehingga yang atas yang di dalam kurung apa? Tinggal akar 2. Yang bawah tetap, maka karena di sini ada setengah bisa dioperasikan. Sehingga nilai yang tertinggal adalah 2 dikurangi akar 2 per akar 2. Dari sini harus dihitung dengan perkalian sekawannya. Berarti 2 dikurangi akar 2 per akar 2 kalikan akar 2 per akar 2. Berarti ini jadinya 2 akar 2 dikurangi akar 2 kuadrat per akar 2 kuadrat. 2 akar 2 dikurangi 2 per ini juga 2. Kalau sudah, yang atas angka 2 dikeluarkan, berarti seperti ini. Yang bawah dioperasikan dengan yang atas, hasilnya adalah akar 2 dikurangi 1. Itu untuk contoh-contoh soal dari rumus trigonometri setengah sudut. Jadi kalau untuk rumus trigonometri setengah sudut, kalian harus hati-hati dalam pemisalan mencari nilai A-nya, yaitu dari ini ya, dikalikan 2. Itu udah ketemu dia nilai A. Kemudian selanjutnya yaitu rumus perkalian sinus dan kosinus. Untuk rumus perkalian sinus dan kosinus, ini ada 4, saya rangkumnya. Yang pertama, 2 sin alfa dikali cos beta sama dengan sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Rumus ini juga bisa ditulis sin alfa kali cos beta sama dengan setengah kali sin alfa tambah beta ditambah sin alfa min beta. Yang kedua, 2 cos alfa kali sin beta, yaitu sin alfa tambah beta dikurangi, dikurangi sin alfa min beta, atau cos alfa dikali sin beta sama dengan setengah kali sin alfa plus beta dikurangi sin alfa min beta. Selanjutnya rumus yang ketiga, 2 cos alfa cos kali cos beta sama dengan cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa min beta. Bentuk lainnya, cos alfa dikali cos beta sama dengan setengah dikali cos alfa ditambah beta ditambah cos alfa dikurangi beta.
Dan rumus yang keempat, untuk min 2 sin alfa kali sin beta sama dengan cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa min beta. Atau bentuk lainnya, sin alfa kali sin beta sama dengan min setengah dari cos alfa tambah beta dikurangi cos alfa min beta. Itu ya. Hati-hati untuk rumus perkalian ini karena memang butuh ketelitian sekali dalam menghafal ataupun menulisnya. Berikutnya, kalau sudah saya berikan kalian rumus, maka selanjutnya adalah memberikan kalian contoh soalnya agar lebih paham aplikasi dari menggunakan rumus tersebut. Untuk contoh yang pertama, yaitu nilai dari 2 sin 75 derajat kali cos 15 derajat. Nah, ini menggunakan rumus yang pertama ya, 2 kali sin alfa kali cos beta, yaitu menjadi sin alfa ditambah beta ditambah sin alfa min beta. Alfanya di sini dia 75, betanya dia adalah 15. Berarti sin 75 derajat tambah 15 derajat tambah sin 75 derajat kurangi 15 derajat sama dengan sin 90 derajat tambah sin 60 derajat. Sin 90 derajat nilainya adalah 1. Sin 60 derajat nilainya adalah setengah akar 3. Atau bisa kita kelompokkan, ketika setengahnya masing-masing dari sini dikeluarkan, maka angka 1 menjadi angka 2. Yang ini menjadi akar 3. Seperti ini. Itu untuk contoh yang nomor pertama. Untuk contoh yang kedua, yaitu sin 75 derajat dikali cos 15 derajat. Ini bentuknya sin alfa kali cos beta, sin alfa kali cos beta. Maka kita pakainya bentuk yang ini, setengah kali sin alfa plus beta ditambah sin alfa min beta. Substitusi nilai dari alfa betanya 75 derajat tambah 15 derajat tambah 75 derajat kurangi 15 derajat. Berarti di sini sin 90 derajat ditambah sin 60 derajat. Ini setengah, yang ini 1 plus setengah akar 3, sin 90 derajat 1, sin 60 derajat setengah akar 3. Kemudian kita kalikan dengan yang depan, setengah kali 1 setengah, setengah kali setengah akar 3 berarti setengah kali setengah 1/4 akar 3. Atau kalau mau dijadikan, dirubah dalam bentuk lain, bisa jadi seperti ini. Kita rubah 1/4, berarti ini nanti jadinya adalah 2 plus ini akar 3. Gitu. Selanjutnya untuk contoh yang ketiga, di sini saya ada 2 kali cos 105 derajat kali cos 75 derajat. Ini pakai rumus cos
alfa plus beta tambah cos alfa min beta. Berarti cos alfanya 105 derajat, betanya 75 derajat. Cos 180 derajat. Yang ini 105 kurangi 75 dapatnya 30 derajat. Cos 180 derajat min 1. Kemudian cos 30 derajat setengah akar 3. Selesai. Yang terakhir yaitu sin 37,5 derajat kali sin 7,5 derajat. Maka ini bentuk rumusnya yang dipilih adalah min setengah cos 37,5 derajat tambah 7,5 derajat dikurangi cos 37,5 derajat dikurangi 7,5 derajat. Min setengah cos 45 derajat dikurangi cos 30 derajat. Min setengah cos 45 derajat dia adalah setengah akar 2. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Kalikan min setengah kali setengah akar 2 berarti min seperempat akar 2. Min setengah kali min setengah akar 3 berarti plus seperempat akar 3. Atau kalau seperempatnya dikeluarkan, min seperempat kali akar 2 min akar 3. Kenapa min? Min kali min plus. Seperti itu. Dan yang terakhir itu adalah rumus untuk jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus. Ini yang terakhir ya. Di sini rumusnya ada 6. Yang pertama, sin alfa ditambah sin beta. 2 sin setengah alfa ditambah beta kali cos setengah alfa min beta. Yang kedua, sin alfa min sin beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Yang ketiga, cos alfa plus cos beta sama dengan 2 cos setengah alfa plus beta dikali cos setengah alfa min beta. Yang keempat, cos alfa min cos beta sama dengan min 2 sin setengah alfa plus beta dikali sin setengah alfa min beta. Untuk rumus yang kelima yaitu tan alfa ditambah tan beta, rumusnya adalah 2 kali sin alfa plus beta per cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Dan yang terakhir untuk rumus tan alfa dikurangi tan beta, dia adalah 2 kali sin alfa min beta per cos
alfa plus beta ditambah cos alfa min beta. Itu untuk rumus-rumusnya. Nah, untuk rumus-rumus yang nomor 1 sampai 4 itu ada cara menghafalkannya. Yaitu untuk yang pertama, sin alfa plus sin beta. Kan sin berarti S plus S sama dengan 2SC. S plus S sama 2 sin cos. Nanti yang untuk ininya itu mereka semua sama ya. Yang pertama itu untuk setengah alfa tambah beta, yang kedua adalah setengah alfa min beta. Untuk rumus yang kedua yaitu S min S adalah 2CS. Yang ketiga, C plus C adalah 2CC. Yang terakhir, C min C adalah min 2SS. Ini hanya ada 4. Untuk yang tan harus menghafalkan ini ya. Oke, untuk rumus sudah, berarti sekarang contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, yaitu ada sin 6x ditambah sin 2x. Nah, ini S plus S, berarti tadi apa kalau S plus S? 2SC. 2 sin setengah alfa plus beta kali C cos setengah alfa min beta. Sin tadi alfanya dia adalah 6x, betanya 2x, alfanya 6x, betanya 2x. Di sini 2 sin setengah kali 6 tambah 2 adalah 8x, cos setengah 6 kurangi 2 4x. Jadi hasilnya adalah 2 sin 4x kali cos berapa ini? 2x. Seperti itu. Jadi di sini 6x berperan sebagai alfa, yang 2x berperan sebagai beta. Contoh berikutnya yaitu kalau saya memiliki cos 2x dikurangi cos 4x. Tadi cos min cos itu hasilnya adalah min 2 sin sin. Berarti min 2 sin setengah alfa plus beta kali sin setengah alfa min beta. Min 2 sin setengah alfanya 2x, 4x, betanya alfanya 2x, betanya 4x. Min 2 sin setengah 6x kali sin setengah min 2x. Min 2 sin 3x ya. Yang ini setengah kali min 2 berarti sin min x. Nah, bisa dilihat di sini ada negatif. Di sini juga ada negatif, maka bisa kita kalikan, nanti hasilnya adalah positif, maka nilainya tinggal apa? 2 sin 3x kali sin x. Seperti itu. Contoh yang ketiga, ada cos 105 derajat ditambah cos 15 derajat. Cos plus cos tadi adalah 2 cos cos.
alfanya 105, betanya 15. Ini juga sama, alfanya 105, betanya 15. 105 tambah 15 hasilnya adalah 120. 105 kurang 15 hasilnya adalah 90. Berarti di sini 120 bagi 2 60 derajat. 90 bagi 2 hasilnya adalah 45 derajat. Nilai dari cos 60 derajat adalah setengah, sedangkan cos 45 derajat adalah setengah akar 2. Ketika dikalikan, operasikan, ini menjadi setengah akar 2. Seperti itu. Contoh soal yang keempat. Tan 105 derajat ditambah tan 15 derajat. Rumusnya tadi adalah 2 sin alfa plus beta per cos alfa plus beta tambah cos alfa min beta. Dari sini kita substitusi untuk nilai sin dan nilai alfa dan beta. Alfanya tadi 105 derajat, betanya 15 derajat. Alfanya 105 derajat, betanya 15 derajat, tambah cos alfanya 105 derajat dikurangi 15 derajat. Berarti di sini 2 kali sin 105 tambah 15 hasilnya adalah 120. Cos ini 120 tambah ini adalah 90. Sin 120 adalah setengah akar 3. Cos 120 adalah min setengah. Dan cos 90 adalah 0. Sehingga ketika dioperasikan ini tinggal akar 3, yang bawah min setengah. Atau kalau dioperasikan menjadi akar 3 kali min 2/1, yaitu min 2 akar 3. Contoh soal yang terakhir, di sini akan saya berikan contoh soal pembuktian. Jadi diminta menunjukkan cos 3x kurangi sin 6x kurangi cos 9x per sin 9x dikurangi cos 6x dikurangi sin 3x sama dengan tan 6x. Jadi di sini ada soal diminta menunjukkan kalau ruas yang sebelah kiri itu sama dengan ruas yang sebelah kanan. Ya. Menghitungnya kita lihat dulu dari sini apakah ada suku yang sama atau sesuai. Kalau ada, kita kelompokkan. Di sini kita melihatnya sesuai itu adalah sama trigonometrinya ya. Di atas ini cos sin cos, berarti yang sama adalah cos. Cos kita kelompokkan. Berarti cos 3x kurangi cos 9x. Sisanya min sin 6x. Per yang bawah sin 9x sin cos sin, berarti yang sama adalah sin. Sin kita kelompokkan.
Kemudian kalau sudah dikelompokkan, maka bisa kita menggunakan rumus yang tadi, rumus jumlah dan selisih. Cos min cos berarti dia apa tadi? Min 2 sin sin. Alfanya 3x, betanya 9x. Yang bawah juga dia apa? Sin min sin. Sin min sin tadi itu adalah 2 cos sin. Yang ini alfa dan betanya kita substitusikan ya, berarti jadinya ini alfanya 9x, betanya adalah 3x. Min cos 6x. Kalau sudah, dari sini bisa kita jumlahkan ini dari nilai alfa dan betanya, sehingga diperoleh min 2 sin setengah 3x tambah 9x berarti 12x kali sin setengah 3 min 9 min 6x. Kemudian yang bawah 2 cos setengah 9 tambah 3 12x, 9 min 3 6x. Min cos x. Kemudian kita hitung min 2 sin 6x kali sin min 3x yang bawah 2 cos setengah berarti setengah kali 12 6x ya, 6x dikali setengah kali 6 3x. Nah, untuk yang atas ini bisa dilihat seperti yang tadi contoh soal sebelumnya, ada min 2 ketemu dengan min 3, berarti nanti ini yang atas dia berubah menjadi positif. Maka menjadi 2 kali sin 6x kali sin 3x. Yang bawah tetap. Nah, dari sini bisa kita keluarkan dari kurung, maka nanti jadinya 2 kali sin 6x kali sin 3x min sin 6x yang bawah 2 cos 6x kali sin 3x min cos 6x. Baik ya, kalau sudah dikeluarkan dari kurung, maka nanti ada angka yang sama, yaitu ini bisa kita langsung sederhanakan atau hilangkan yang atas bawah langsung, sehingga nanti tinggal apa? Sin 6x dikali sin 3x dikurangi sin 6x, yang bawah cos 6x dikali sin 3x dikurangi cos 6x.
Masing-masing pembilang dan penyebut ini dia memiliki unsur yang sama dari tiap sukunya. Suku itu yang dipisahkan dengan tanda pengurangan ini ya. Untuk sin 6x dikali sin 3x itu dia punya unsur yang sama dengan sin 6x, yaitu siapa? Ya sin 6x-nya itu. Sehingga di sini tinggal ketika dikeluarkan ditulis jadi satu sin 6x-nya, yang sini suku yang sini tinggal dia punya apa? Sin 3x. Yang ini dia kita tulis apa? Angka 1. Kemudian yang bawah juga sama. Cos 6x kali sin 3x kurangi cos 6x, berarti unsur yang sama siapa dia? Cos 6x. Sehingga ini yang tertinggal adalah sin 3x min, yang sini kita peroleh angka 1. Oke, bisa dilihat dari sini sin 6x kali sin 3x min 1 per cos 6x kali sin 3x min 1. Ada unsur yang sama, bisa kita hilangkan. Sehingga tinggal apa? Sin 6x per cos 6x. Yang merupakan kalau ditulis sama dengan siapa? Sama dengan tan 6x. Sehingga pembuktian kita sudah terbukti, sudah bisa dikatakan terbukti. Seperti itu ya, cukup panjang dari contoh soal pembuktian tersebut. Baik, dengan berakhirnya contoh soal yang kelima ini dari jumlah dan selisih pada sinus dan kosinus, maka berakhir pula materi pada jumlah dan selisih sinus dan kosinus yang terdiri dari 5 subbab yang bisa kalian pelajari lagi jika kalian merasa ada kekurangan pada pemahaman kalian. Bisa kalian ulang lagi video ini, atau kalian bisa perbanyak pada literasi buku-buku yang kalian miliki, atau bahkan bisa kalian cari materi-materi atau contoh-contoh soal yang lebih banyak pada internet. Seperti itu ya. Sekian, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.